Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah wa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah, kita lanjutkan untuk bacaan hadis-hadis di kitab Sahihul Bukhari. Jadi kita sampai di berapa tadi? 2027. 7027 ya. Nggih. Oh. Berarti aja kelali. Nggih. Tadi kita sampai di bab di hadis 7026. Jadi di hadis yang kita baca tadi tentang bab tawaf di Ka'bah dalam tidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi tawaf di Ka'bah. Nah, di situ ada seseorang yang orangnya sawo matang, kemudian rambutnya itu lurus. Nek di foto-foto Yesus itu kan lurus panjang. Nah, kita tidak tahu apakah Nabi Isa seperti itu atau tidak tahu. Tapi yang jelas dalam hadis ini Nabi Isa digambarkan sebagai seorang yang rambutnya lurus, kemudian orangnya sawo matang, mungkin kayak kita barangkali ya. Kemudian di kepalanya menetes air. Kemudian waktu ditanya, beliau adalah Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Rasulullah pergi berpaling. Di sebelah sana itu ada seorang yang merah, kemudian jasim, yang badannya besar, ya, punya badan ya lemah tadi, gede, ya. Kemudian rambutnya itu keriting, ya. Kemudian matanya tidak ada satu, yang bagian kanan akmarul ainil yumna, jadi cetok bagian kanan, jadi kalanya mencotot, ya. Seperti inabah, seperti anggur yang menjorok, yang tofiyah, yang menjorok. Nabi bertanya, siapa ini? Ini Dajjal. Dan orang manusia yang paling mirip dengan dia adalah Ibnu Qattan. Ibnu Qattan siapa? Seseorang dari Bani Mustalik, dari Bani Khuza'ah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu bermimpi. Dan mimpi ini bisa jadi ada betul, bisa jadi tidak. Soalnya apa? Ini kan Nabi Isa alaihissalam di sebelah sana kan Dajjal kan gitu kan. Jadi cara kenyataan nanti Nabi Isa kalau bertemu Dajjal kan membunuh. Sementara di situ kan nangkono Dajjal, nangkono Isa kan gitu kan, ditampakkan kan. Nangkono Isa, nangkono Dajjal. Isa begini. Kemudian Dajjal begini. Tanya lagi siapa? Itu Isa, itu siapa? Itu Dajjal. Selesai kan gitu. Itu ada kata ketemu kan dibunuh mestinya. Berarti kan tidak ya. Artinya impian itu memang sebagai bentuk gambaran saja. Bisa jadi memang ya cuma sekedar tokoh-tokoh tadi. Seperti ada kan di di WA itu kan sempat viral bahwa ngimpi ketemu dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Apakah betul bertemu? Ya bisa tidak. Seperti Imam Bukhari konon ketika akan meninggal itu sempat Imam Bukhari siapa ya? Lupa saya. Itu mengundang 3 temannya gitu. Pokoknya kamu datang hari ini misalkan jam 9, jangan sampai terlambat ya. Ternyata itu adalah hari pemakaman dia. Itu gitu aja memang
seperti apa namanya, seperti firasat ya, ngimpi. Terus ngimpi ini nanti kalau kamu ketemu seorang begini gitu ya, dalam impian gitu. Artinya mimpi itu memang sebagai gambaran, bisa terjadi bisa tidak, hanya bisa berupa kemunculan tokoh-tokoh di dalam impian tadi. Itu guys, jadi di Ka'bah begitu. Apakah nanti ya kan tahu di Ka'bah. Yang kedua, ini kalau Nabi itu keliling di Ka'bah kemudian melihat Dajjal, padahal Dajjal itu tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Madinah. Masuk Dajjal masuk ada di Ka'bah atau dekat Ka'bah kan gitu. Atau bisa jadi Nabi itu keliling di Ka'bah kemudian Nabi bermimpi di tempat yang lain melihat Dajjal yang jauh, ya bisa jadi gitu. Artinya memang ini banyak bab mimpi. Artinya itu bisa seperti yang dijelaskan dalam impian itu, bisa saja sebagai gambaran saja. Nantinya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal pasti. Nah, seperti apa namanya? Seperti yang di dalam hadis itu waktu munculnya Ibnu Sayyad ya. Ibnu Sayyad yang dianggap berani kepada Nabi, mengucapkan kata-kata yang kurang bagus, sampai Umar akan membunuh Ibnu Sayyad, tak bunuh ya sejak anak ini Dajjal inilah gitu. Apa kata Rasulullah? Mengapa kamu bunuh dia? Mau bunuh? Loh, dia Dajjal. Oh tidak, nek dia Dajjal kamu tidak mungkin bisa membunuh dia. Soalnya apa? Yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu berarti andai kata dia Dajjal, kamu tidak bisa membunuh dia. Dan andai kata kamu bisa membunuh dia, berarti dia bukan Dajjal. Kan gitu. Nah, kalau dia bukan Dajjal, ngopo patene cacil kaya patene. Kurang kerjaan kamu, gitu kira-kira. Karena apa? Dia bukan Dajjal, dia hanya Ibnu Sayyad. Lah apakah Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Tidak ada keterangan. Seperti apakah sekarang Dajjal sudah ada? Ya sudah ada, sebagaimana hadisnya Tamim Ad-Dari itu yang terdampar masuk di pulau, ada makhluk yang dirantai mau terbang mau lepas lah gitu. Tapi yang jelas yang bisa membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam gitu. Bukan Umar, bukan siapapun, dan bukan dengan senjata berat, tapi cukup dengan pedang atau belati. Dan dibunuh di sana, di Menara Putih dekat di Damaskus sana. Hadis berikutnya, hadis 7027 betul ya? 727 ya. Hadatsana Yahya bin babun idza a'ta fadlahu ghairahu fin naumi, bab apabila memberikan kelebihannya ghairahu kepada selainnya fin naumi di dalam tidur. Hadatsana Yahya bin Bukairin hadatsana Laitsu an Ukairin an Ibnu Syihabin akhbarani Hamzah bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar qala berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, baina ana naimun, tatkala saya tidur, utitu aku diberi bikodahin dengan satu wadah. Kodah itu ya cangkir apa gelas apa piala gitu ya, kodah. Labanin satu wadah susu, satu gelas susu. Nek kita terjemah satu piala itu piala gede. Terus nyekel ini piala. Nek cangkir kan biasa gelas lumrah ya, satu gelas pasal cangkir susu. Fasaribtu maka aku minum minhu darinya. Hatta sehingga ini sesungguhnya aku la aroriyah, sungguh aku melihat ri itu pengairan ya, irigasi apa sungai lah ya, jeri yang mengalir ya, bukan sungai tadi, pengairan tadi. Semua kemudian atau itu aku memberikan fadlahu kelebihannya Umar kepada Umar Ibnu Khattab. Qalu, mereka bertanya para sahabat, fama awal tahu ya Rasulullah, maka apa yang kau takwilkan wahai Rasulullah? Qala al ilmu, yaitu ilmu. Jadi dari Abdullah bin Umar cerita karena mendengar ya, makanya simaah ya. Jadi hadis dengan tasmi' itu kuat.
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya tidur saya diberi segelas susu, kemudian saya minum darinya sampai satu melihat ada irigasi yang mengalir, pengairan yang mengalir. Kemudian aku berikan kelebihan susu tadi kepada Umar. Bertanya ini para sahabat, apa takwilannya Rasulullah? Ilmu. Artinya Nabi itu ilmunya banyak, kemudian Umar diberi kelebihan ilmu. Artinya Umar juga punya ilmu yang Allah berikan kepadanya, gitu. Jadi Umar bin Khattab nampaknya sudah dinas oleh Nabi orang yang berilmu. Itu makanya kalau orang mengatakan kita membenci Umar bin Khattab itu ki alasannya apa kan dulu. Saya itu kadang ya Allah sakit banget ya, subhanallah. Saya benar loh. Saya sampai bela-beli gocek sama teman-teman, andai kata Ustadz tidak mencegah kita untuk ngomong, masya Allah, ngomong aku insya Allah. Ustadz ngarang ya, subhanallah, tidak boleh. Hanya boleh memberikan peringatan saja, sekali saja, sudah tinggalkan saja, gitu. Kenapa? Wong yo dulur-dulur dewi, gitu Ustadz, subhanallah. Wong yo dulur dewi, terus yo Ustadz, jangan, kasihan, itu gitu. Ini kan mengkapindo ya. Masya Allah, itu gitu, luar biasa ya. Jadi makanya betul, fa'fu wasfahu itu yang berat ya. Fa'fu wasfahu, apa itu ayat itu? Ala yaghfirullahu lakum, apa itu kayaknya di surat apa? Di kisahnya Abu Bakar ketika memaafkan siapa? Memaafkan si Mistah itu. Ala yaghfirullahu lakum, apa kamu tidak mau Allah mengampuni kamu? Gua mau, masya Allah. Tapi ya, nek kita mungkin masih wanyil, tapi apa tidak bisa itu langsung hilang gitu, masya Allah, langsung hilang. Terus ya tak maafkan, selesai, gitu. Kita tidak bisa, megane kon ya bola-bali muncul bahaya, masya Allah. Nanti muncul ini lagi, jadi di supervisi ya, supervisi perbuat lagi gitu. Memang tidak berhenti, nah gitu. Nah kembali ke sini. Itulah Umar bin Khattab yang Allah berikan ilmu kepadanya. Oleh dalam mimpi ini misalkan sebagian Nabi itu minum susu, kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab kelebihannya. Lah apakah mimpi-mimpi yang Nabi impikan ini juga akan kita alami sama? Misalkan saya minum segelas susu, apakah juga kemudian ketika saya memberikan kelebihan kepada orang lain juga ilmu? Ulama gak sepakat. Gitu, karena apa itu Nabi. Nabi yang Nabi ngunjuk susu turah di paling sahabat ya memper. Terus ke Umar kene kakean wedangan kelebihan ya. Tapi bisa jadi sama, bisa jadi. Makanya ada kitab Takbirur Ru'ya oleh siapa itu? Ibnu Sirin ya. Kita di Solo ada itu. Takbirur Ru'ya, takwilan mimpi. Karena memang mimpi itu memang bisa bermacam-macam. Apalagi di tafsir surat Yusuf, di impian dari kan banyak, seperti siapa Al-Qurtubi juga menyebutkan beberapa impian di dalam kitab tafsir itu banyak. Apakah sama? Bisa ya, bisa tidak. Cuma kadang ada impian yang sifatnya itu gugon tuhon. Apa gugon tuhon itu? Ya cuma jari-jari saja. Benek ngimpi kelambine putih, ngimpek ke si fulan kelambine putih, besok meh mati gitu. Apa ya orang ngerti gitu. Nek seperti gantuhon baru jalan ketibaan cecak kudu mbok oyak, mbok cekel terus sobek mulutnya. Kenapa? Engko ndak mati sing ketiban. Apa iya? Itu kan gantuhon itu. Bisa forward, bisa takhayul ya. Yang jelas Nabi tidak menjelaskan, tidak usah dikerjakan, enggak apa. Babul amni wa dhahabi ra'i fil manam. Babul amni, bab keamanan, wa dhahabi ra'i dan hilangnya ketakutan fil manam di dalam tidur, dalam mimpi. 7028 haddatsani Ubaidullah bin Sa'idin haddatsana Affan bin Muslimin haddatsana Sakhr bin Juwairiyah haddatsana Nafi'un anna bin Umar, bahasanya Abdullah bin Umar qala berkata, inna sesungguhnya rijalan ada beberapa orang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu adalah mereka itu yarawna ru'ya, mereka itu melihat impian.
ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakussunaha, lantas mereka menceritakannya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu fiha, maka berkata padanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Wa ana gulamun, sedangkan saya itu masih anak-anak, haditsus sinni, masih muda usia. Wa baiti al masjidu, dan rumahku adalah masjid, qabla an angkiha, sebelum saya menikah. Oh, sah nom-nom biyen bubuk yang masjid itu sunaya. Sunai sahabat ya. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, saya berkata kepada diri saya sendiri, laukana fika khairun, laukana, kalau adalah fika padamu khairun, ada kebaikan, la ra'aita, sungguh kamu pasti melihat, mislama yaro, semisal apa-apa yang dilihat oleh haula, dari mereka-mereka sahabat. Falamat tajatu, maka tatkala aku berbaring, dzata lailatin, pada suatu malam, kultu, aku berkata, ndonga malam, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika adalah engkau mengetahui, fiya khairun, ada kebaikan padaku, fa'arini ru'ya, maka tampakkan kepadaku satu impian. Minta impian itu, masya Allah. Fa bainama ana kadzalika, maka tatkala saya seperti itu, tiba-tiba ja'ani, datang kepadaku, malakani, dua malaikat, fi yadi kulli wahidin minhuma, di tangan tiap-tiap satu dari keduanya itu mikma'ah, ada mikma'ah. Apa itu mikma'ah itu? Asa mu'wajjatur ra'si, tongkat yang bengkok ujungnya. Jadi apa namanya, tahu tongkat ya, tongkat yang ujungnya bengkok, nah itu apa namanya, mikma'ah. Gampangnya palu itu, min hadid, dari besi, dari apa namanya, pegangan tongkat dari besi, yaitu mikma'ah. Yukbilani bi, keduanya menghadapkanku, ila jahanam, ke jahanam. Jadi keduanya membawaku, menghadapkanku ke jahanam. Wa ana bainahuma, dan aku di antara keduanya. Itu mungkin dirangket gitu ya, dibawa. Jadi masing-masing bawa mikmah. Itu makanya dulu kita sering melihat gambar-gambar apa di komik-komik itu, malaikat membawa tongkat kan. Ya mungkin itu benar ya, mungkin mau hadis ya. Karena ada mikmah tadi, ujungnya yang bengkok gitu ya. Asal mau wajatur ra'si. Ada Allah, aku berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min jahannam, dari jahannam. Masya Allah. Semua kemudian uroni, aku melihat diriku, lakiyani, aku menyangka diriku lakiyani, menemuiku malakun, atau malaikat, malakun satu malaikat. Ini cara Jawa salah ya, malakun satu malaikat. Kudune kan apa ya, satu malak lah, malaikat kan untuk jamak ya, satu malaikat itu malakun kan, lucu ya, tidak apa. Itu seperti kita ngomong apa ini, seorang ulama, itu seorang ulama kan. Kan ulama kan zamannya alim gitu loh, mau seorang ulama, salah ini kadung salah, hadi maklum. Fi yadihi mikma'atun min hadidin, di tangannya ada tadi palu dari besi ya, tongkat yang ujungnya bengkok tadi. Faqala, maka dia berkata, lan turo'a, kamu jangan takut, kamu tidak akan dibuat takut, jangan takut. Nikmar rujulu, sebaik-baik orang itu anta, adalah kamu ya. Nikmah itu kan fi'il jamid katanya ya. Apa itu fi'il jamid itu? Fi'il yang beku. Nikmah bisa kan tidak ada bentuk apa mudhari'nya ya.
namanya fi'il jamid. Nikmar rajulu anta, sebaik-baik itu ya engkau, lau kunta tuksirus sholata, kalau engkau memperbanyak sholat, fantolaku bi, maka mereka membawaku pergi, hatta sehingga waqafu bi, mereka menghentikanku ala syafiri jahanam, di tepian jahanam. Faidahiyah, maka dia itu matwiyatun, bergulung, katoyil bi'ri, seperti gulungan sumur, mungkin seperti bunderan gitu ya, kayak bunderan sumur itu. Lahu kurunun kakornil bi'ri, dia itu punya emperan seperti emperannya sumur, nanti punya emperan. Jadi nek bahasa kita seperti saya bayangkan, ini bayangkan ya, saya bayangkan ya, sumur kan bunder, nah itu kan kayak gulungan, terus ada emperannya itu, nah ada emperannya, ya pinggirannya itu. Kakornil bi'ri, seperti emperannya sumur. Baina kuli korna ini, di tiap-tiap di antara dua emperan itu ada malakun, ada malaikat juga. Biyadi nikmatun, di tangannya ada palu tadi, ada ujung tongkat yang bengkok dari besi tadi, min haditin, dari besi. Wa arofiha, dan saya melihat padanya ada rijalan, ada beberapa orang atau banyak orang yang mu'allaki, mereka bergantungan, bisalasil, di rantai, ru'usuhum asfalahum, kepala mereka adalah bawah mereka. Araftu fiha, aku mengenal padanya, rijalan, beberapa orang min Quraisyin, dari kalangan Quraisy. Fansarafu bi, maka mereka membawaku pergi andatil yamin, dari arah kanan gitu. Ini kecepatan enggak terjemahnya ini? Kecepatan? Enggak? Oh ya, enggak. Biasa berarti. Jadi memang impian-impian gini kita mau mentakwil ya rapati wani, wong ada impian ya. Memang seperti itu impiannya. Apakah nanti begitu, kita tidak tahu. Jadi yang pertama, kata Abdullah bin Umar itu bercerita bahwa para sahabat dulu itu mereka kalau melihat impian pada masa Nabi itu menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, cerita, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi begini gitu. Seperti saya potong dulu ya, seperti kisahnya seseorang pada masa Nabi, seorang ibu dia itu hamil, terus datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya tadi itu ngimpi tadi malam itu, ini kan saya hamil, suami kan pergi keluar kota cari maisha, saya ngimpi kok tiang-tiang rumah saya itu roboh dan saya kok lahir dalam keadaan juling, cacat. Maka Rasul mentakwil, oh nanti setelah ini akan pulang suami kamu dengan sehat, dengan selamat, dan anak kamu akan lahir, akan sehat, akan selamat. Tuh. Sekian waktu kemudian betul suaminya pulang, kemudian anaknya lahir, sehat, tidak cacat, tidak juling sebagaimana impiannya. Terus sekian tahun kemudian datang lagi, ya Rasulullah saya tadi malam mimpi, apa impian kamu? Biasa adalah ini tiang-tiang rumah sarobo, anak saya lahir dalam keadaan juling. Kata Rasulullah, oh nanti akan pulang suami kamu dengan sehat, dengan selamat, anak kamu ya akan lahir dengan sehat, dengan selamat, tidak cacat gitu. Sampai di dalam ditunggu dia, sampai ketiga atau keempat gitu. Nah waktu datang Rasul nggak ada, yang ada adalah salah orang istri beliau gitu. Disebut namanya di hadis itu. Ditanya sama istri beliau, kenapa kamu? Saya mau ketemu Rasulullah. Ada apa? Ini saya ngimpi pengen matur Nabi. Lah apa toh? Lah saya dulu biasanya kalau ngimpi terus matur pada Nabi, Nabi mentakwilkan dan terjadi seperti takwilan beliau. Lah ngimpi apa toh ini? Tak takwil. Ngimpi apa? Tak takwilkan. Oh gitu. Ngimpi tadi, saya tuh tadi malam ngimpi begini, sama dengan yang biasanya. Tiang-tiang rumah saya roboh, anak saya begini. Langsung ditakwil. Oh, takwilannya adalah nanti akan meninggal suami kamu, kemudian anak kamu akan cacat juling. Masya Allah gitu. Nangis deprok. Di hadis begitu, nangis gitu.
si perempuan nangis sampai Nabi kondur, tanya, ada apa ini? Ini dia nangis. Tuh kenapa nangis? Saya takwil impiannya. Loh, apa impiannya? Impinya begini-begini. Terus Nabi ngendika, kalau mentakwil ngimpi, takwil yang baik. Terus Nabi ngendika kajian baik ya. Ar-ru'ya ta'irun malam yu'bar. Mimpi itu terbang ya, kayak burung gitu, tidak ada masalah. Selagi belum ditakwil. Wa idza ubirat waqa'at. Apabila ditakwil dia akan terjadi. Gitu. Ar-ru'ya li awali abiril. Mimpi itu bagi orang yang pertama kali mentakwilkan. Makanya kalau kamu diberi impian, takwil yang baik. Kalau hubungan apa-apa, yang penting apik. Gitu. Kalau ditakwil apa adanya betul, suaminya pulang meninggal, anak lain dalam keadaan juling beneran. Itu gitu. Jadi memang, tapi hadis tadi dhaif ya. Tapi sebagian lah, sebagai gambar wacana lah. Kita kalau ada orang cerita ngimpi, ya sing apik takwilan. Mas apa? Aku mau ngimpi cokot tolo. Oh itu duit sak miliar insyaallah. Loh, siapa tahu betulan ya, gitu kan. Loh, kita tidak tahu loh. Tetangga saya di Ngemrui begitu kok. Tiba-tiba dapat duit 2 miliar. Masya Allah. Hadiah, entah dari siapa. 2 miliar itu. Kita nggak tahu. Mungkin ya tadi yang ngimpi ya, ngimpi cita ilmu ya. Itu aja. Makanya orang-orang baik itu orang-orang yang baik dalam mentakwilkan impian. Gitu. Muhsin itu di dalam bagian tafsir itu fil manam, mentakwil impian. Gitu. Orang baik. Wong apik iki bisa minimal tafaul ya. Apa tafaul? Harapan, optimis gitu. Jangan betek-betek sing elek kasihan. Wong impian kan doa juga kan. Nah, kembali ke sini. Ini biasa para sahabat menceritakan impian mereka pada Rasulullah SAW. Ya, tuh. Sedangkan saya masih kecil, masih muda usia. Rumah saya itu masjid sebelum saya menikah. Artinya zaman dulu itu memang orang-orang anak muda ini ya di masjid. Sobone masjid. Itu yang sekarang jarang anak muda tidur di masjid jarang ya. Saya yang paling sering ngomong kos-kosan biasanya. Bahkan di kos dalam masjid. Tapi tidak apa-apa dibiasakan. Di Jogja malah sengaja itu masjid dibuat lantai berapa? 3 atau 4 itu. Jogja itu. Dibuat lantai 3, itu yang suruh jaga adalah anak-anak para mahasiswa, gratis, tapi kamu harus menghidupkan masjid, sholatnya di masjid. Nah, itu gitu. Ya bagus. Nah, emang babnya bab apa? Regenerasi. Kita sulit maka dibuat berbagai macam cara. Kemudian saya berkata kepada diri sendiri, laukan nafika khairun la ra'aita mislama yaraha ula. Andai kata kamu itu punya kebaikan, sungguh kamu akan melihat, ya bukan akan memilih mati, sungguh kamu pasti melihat semisal yang mereka lihat. Ya. Maka tatkala saya tidur pada suatu malam, saya berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu fiyya khairan fa'arini ru'ya. Artinya Abdullah bin Umar memberikan contoh ya, bukan Nabi tapi Abdullah bin Umar orang yang paling mirip amalannya dengan amalan Nabi. Apa itu? Mohon kepada Allah impian. Allahumma in kunta ta'lamu fiyya khairan fa'arini ru'ya. Ya Allah, kalau Engkau tahu ada kebaikan pada diri saya, berikan saya sebuah impian. Masya Allah. Ya. Nah, tatkala seperti itu tiba-tiba ini setelah dalam tidur datang 2 malaikat di tiap-tiap tangan malaikat ada mikmah tadi. Jadi ujung tongkat yang bengkok itu kan. Ya gambarnya dari besi kan, palu berarti kan kayak palu. Kemudian menghadapanku ke jahanam, dibawa ke jahanam ini. Dan saya di antara keduanya, dipegang apa dirangket kayak maling atau gimana kok dibawa. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahannam, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari jahanam, ya Allah. Kemudian ini ada malaikat yang menjumpaiku. Ditanya juga ada mikmah tadi dari besi. Terus dia berkata, jangan khawatir, lan turok, kamu tidak akan dibuat takut. Kamu jangan takut. Sebaik-baik orang adalah kamu. Lau kunta tuksirus sholat, kalau engkau perbanyak sholat. Dah itu dok. Kemudian saya dibawa pergi, kemudian diberhentikan di pinggir jahanam. Nah jahanam di dalam impian saya itu semacam ada kayak
ya bundaran apa gulungan sumur, nah, gitu, gulungan sumur ya, yang ada emperannya masing-masing, dan di tiap-tiap emperan itu ada malaikat, di tiap 2 emperan ada malaikat yang juga membawa sama mikmah tadi. Lah saya melihat di dalam jahanam, fi jahanam ya, saya melihat di dalam jahanam itu ada orang yang sama tergantung di rantai-rantai ya, kepalanya di bawah. Saya kenal sebagian mereka. Nah, sudah begitu kemudian saya dibawa pergi dari arah kanan. Itu impian dari Abdullah bin Umar. Dah ya. Hadis 7029 gitu kan, betul? Okay. Faqasastuha ala Hafsah, maka aku menceritakan kepada Hafsah, mbakku, putrane Umar kan? Ya kan? Hafsah binti Umar kan? Mbakku, istri Nabi. Faqasatha Hafsah, maka Hafsah menceritakannya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullahi, sesungguhnya Abdullah bin Umar itu rajulun solihun, seorang yang soleh, lau kana yusalli minal laili, kalau dia itu sholat di waktu malam. Faqala Nafi'un, maka berkata Nafi', dulure Abdullah bin Umar ya. Nafi' itu adanya Abdullah bin Umar ya. Ini urutan tidak tahu ya. Hafsah, Nafi', Abdul kan tak dulu. Fal gimana? Muridnya. Loh, nek putrane Salim. Oh, Salim ya. Salim ya Maula ya. Oh ya, ting Nafi' an Umar an Abdillah. Oh ya, muridnya. Nggih, saya kira. Faqala Nafi'un, maka berkata Nafi', muridnya Pak Abdullah bin Umar, falam yazal ba'da dzalika yuksiru shalah, maka tidak henti-hentinya ba'da dzalika, sesudah itu yuksiru shalah, dia memperbanyak salat. Jadi di hadis ini torof dari hadis yang satunya ya, kelanjutan atau torof yang satunya itu Abdullah bin Umar cerita kepada Hafsah, terus Hafsah cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bersabda, inna Abdullahi rajulun solihun, sesungguhnya Abdullah itu adalah laki-laki yang soleh. Tapi ada lau kana yusolli minal laili, kalau itu sholat di waktu malam. Nah, cuma kata Nafi', sejak itu Abdullah bin Umar terus memperbanyak sholatnya. Mantap. Timbang nanti di dalam hadis di Bukhari ya, di hadis ada 3 macam impian kan? Impian dari Allah, impian dari setan, dan impian dari diri sendiri. Nah, impian dari Allah berarti kita mendapatkan 1/46. Bisa kita baca dulu ya. 1/46 dari kenabian. Kemudian ini yang buruk dari setan, kalau dari kita ya mungkin karena terbayang-bayang sampai masuk dalam impian. Yang pernah saya sampaikan kisah si Barsis ya, Barsis yang kemudian akhirnya meninggal atau mati dalam keadaan sujud kepada setan gitu, karena dikatakan dengan 3 orang yang mimpi ketemu sama mimpi diperlihatkan oleh setan. Berikutnya ada bab ya, babul akhdhi alal yamini fi naumi, bab mengambil sumpah di dalam tidur. 7030 haddatsana Abdullah bin Muhammadin haddatsana Hisham bin Yusufa akhbarana Ma'marun an Zuhri an Salimin an ibni Umar qala, berkata, kuntu adal aku hulaman syaban, seorang anak yang masih muda, azaban yang masih bujang, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu abitu fil masjid, dan aku ini bermalam di masjid. Abitu ya. Wa kana man ra'a manaman wa kana, dan adalah man orang yang ra'a melihat manaman, tidur, melihat impian dalam tidur, qassahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, maka aku berkata, Allahumma ya Allah, ingkanali, jika adalah padaku, indika, di sisimu, khairun, ada kebaikan, fa'arini, maka perlihatkan kepadaku manaman, satu impian yang yu'abbiruhu li, yang akan mentakwilkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanimtu, maka aku tidur. Faro'aitu, maka aku melihat malaka ini, dua malaikat, atayani, yang datang kepadaku. Fantolakobi, maka membawaku pergi. Jadi pergi, bukan pergi denganku, pergi membawaku maksudnya. Jadi kalau fi'il tambah apa? Bi itu jadi muta'addi. Membawaku pergi. Falakiyahuma, maka menemui keduanya malakun akhor. Seorang semalaikat yang lain, satu malaikat yang lain. Faqolali, maka dia berkata kepadaku, lanturoa, kamu jangan takut, kamu tidak akan dibuat takut. Innaka rajulun sholihun, sesungguhnya engkau itu seseorang yang soleh. Fantolako, lantas keduanya pergi membawaku ilanarkan neraka. Faida, maka ternyata dia itu matwiyatun, tergulung, katoil bi'ri, seperti gulungan sumur. Wa idza fiha, dan ternyata fiha, padanya ada nasun, ada orang banyak, ada manusia yang qad araftu, sungguh aku mengenal ba'dhum, sebagian mereka. Fa'akhadha bi, maka memegangku, dhatal yamin, ke arah kanan. Jadi yamin di atas, bukan sumpah tapi kanan ya. Jadi memegang di arah kanan. Tuh, tadi kan saya terjemah sumpah tadi. Iya, betul ya. Babul akhdi al yamin fi naumi, bab memegang di arah kanan di dalam tidur. Berarti bukan yamin sumpah, saya tadi keliru. Falama asbahtu, maka tatkala aku pagi-pagi, zakartu dalika, menyebutkan hal itu, li Hafsah, kepada Hafsah. Jadi hadisnya sama ini, sama saling melengkapi. Jadi di hadis yang ke-7030 ini hampir sama, cuma ada kata-kata azaban gitu. Tadi kan lam angkih, di sini azab. Jadi masih muda, kemudian belum menikah, tidur di masjid, kemudian kita kalau yang melihat mimpi menyampaikan kepada Nabi, nah, sama, hampir sama doanya. Allahumma in kana li indaka khairun fa'arini manaman. Ya Allah, kalau saya ini punya kebaikan menurutmu, jadi kalau saya berbuat baik menurutmu ya Allah, fa'arini manaman, maka tampakkan kepadaku satu impian yang bisa ditakwil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok Abdullah bin Umar bisa mengatakan malaikat? Apa ngerti malaikat? Ya persangkaan berarti kan? Persangkaan. Kita malaikat aku digawa kok. Aku digawa mabur kok ngomong malaikat. Seakan-akan malaikat, gitu nggih, seakan-akan. Karena yang namanya tidur kan perasaan kan. Kita bisa enggak menceritakan tidur dengan komplit? Bisa enggak? Angga gitu ya. Mau ngimpi takoni klambine apa? Mbuh hitam putih ya lari aku. Impiannya bajunya hitam putih apa warna ini? Sama dengan yang di atas ya, kemudian pergi dua malaikat, langsung ada ini kata-kata, kamu jangan takut, kamu adalah anak yang soleh, kamu laki-laki yang soleh. Dan dibawa ke neraka, kemudian melihat neraka itu tergulung tadi, ada banyak manusia, saya mengenal sebagainya. Kemudian saya dipegang dari arah kanan, kemudian dibawa pergi. Gitu. Setelah pagi, saya cerita kepada Hafsah. Oke, 7031. Faza'amat Hafsatu, maka menyangka Hafsah, gitu ya.
Ini za'am itu apa za'amat ini? Za'amat ya, betul za'amat ya. Maka menyangka Hafsah itu impian, ya. Menyangka akan menyampaikan gitu. Annaha qassatha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia itu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala, maka lagi bersabda, inna Abdullahi, ya sesungguhnya Abdullah itu rajulun sholihun, seseorang yang soleh. Law kana yuksiru sholata minal laili, kalau dia itu banyak sholat di waktu malam. Qala Zuhri, berkata Zuhri, wakana Abdullah, dan adalah Abdullah ibnu Umar, ba'da dzalika, sesudah itu, yuksiru sholata, memperbanyak sholat, minal laili, di waktu malam. Nah, kalau melihat dari kalimat ini nampaknya gini, kalau dibuat jawab syarat, orang jadi baik kalau banyak sholatnya, gitu, okay. Karena ada kata-kata lau, inna Abdullah rajulun sholihun, lau kana yuksiru sholata minal laili, dia itu sungguh orang yang baik, tapi kalau memperbanyak sholat malam. Lah sekarang PR buat kita ini, kita sudah ngaji kan lama ya, monggo kita sholat malam. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita bangun malam, walaupun ngantuk-ngantuk, ini teori gitu, tapi bisa kita praktekkan, kiat namanya. Kita nek ngantuk-ngantuk bangun, misalkan kamar mandi, buang air kecil, jangan balik tidur, duduk, walaupun dengan ngantuk. Duduk, sudah ngantuk, duduk, nggak apa. Kenapa? Karena setelah kita ngantuk dengan duduk, nanti akan berkurang ngantuk kita. Kalau sudah berkurang, nanti melek, rakitan suwi tidak apa ya, terus akan berdiri wudu sholat, begitu. Tapi nek kita berkhusnudon kepada diri, aku bar nang kolah tak bubuk meneh, rakitan setengah jam bar kui sak jam setengah. Tang ini baru subuh. Tapi nek kita mencoba bangun. Saya sering begitu. Jadi memang ya Allah ngantuk banget, kesel banget ya Allah, ya Allah. Tapi mosok saya itu sering mengatakan, saya sering katakan gitu, aku kerep muni ngono kok tak langgar dia ora kedosan. Nah gitu, saya tak duduk sampai ngantuk-ngantuk, ya kesel biasa, insyaallah. Lama-kelamaan 5-10 menit kemudian bisa agak melek dan berdiri, ya masih kesel, dan sudah akhirnya sholat itu begitu. Dan istilah ustadz, sholat malam itu sholat suka-suka, sak senengi. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 6, bebas, suka-suka kok, gitu. Syukur mau sebelah seperti riwayatnya Aisyah kan gitu kan, sebelah gitu. Tapi kita bangun malam sih, minimal witir minimal. Jadi ada kata kesel banget, ngantuk banget, witir, nah gitu. Nek sudah terbukti nggak bisa bangun bagaimana? Ya sebelum tidur saja. Ini yang sering saya alami ya biasanya ibu-ibu, karena sudah kaya kan, pagi sampai sore itu banyak membantu khidmat pada keluarga, ya masak, umbah-umbah, sampai kata seorang ibu itu tangannya 8. Nyekel sapu, nyekel sulak, entong, nyekel ember, nyekel macam-macam, gendong anak telu, bijilang gon tengah, mburi, maka akan kesel lah. Kesel ya tadi. Yang penting jangan sampai tidur sebelum Isya, kemudian witir, nek kesel banget witir habis Isya langsung lah gitu. Biar termasuk orang yang menghidupkan malam. Nonton ini. Nah kita yang bagi para bapak ya belum dan saya bantu, pakai tang witir lah. Nanti kalau yang istri yang sergap ya bangunkan yang putra itu, para suami. Tapi ya jangan urik seperti yang sering saya sampaikan. Tak ceritakan berkali-kali. Ada seorang suami ngomong sama saya, cerita, wah aku isin masuk karo nyonya kalah. Terus ya tak eleke, kamu itu jangan masuk sendirian, aku digugah loh. Masuklah gugah, oh nggih. Nah, malamnya bangunkan. Tetap pura tangi, tidak bangun. Pagi bangun pura-pura marah. Kamu tidak bangunkan. Nah sudah saya bangunkan nggak bangun kok, kurang tenanan. Wah ya, malah goda bangunkan tenanan, goyak ya ora nangis, subhanallah, ilmunya apa ya. Tetap nggak bangun. Akhirnya paginya gitu marah lagi, kamu kurang sungguh-sungguh, pakai air. Wah gitu.
Malam ketiga bangun pakai air. Marah kenapa? Kakean banyu nih. Tekan mengurek, dia bilang, lah aku isin mosok kalah terus karo nyonya. Artinya jangan seperti itu. Nah, saling membantu sajalah, membantu. Mana yang pas regep ya membantu, yang pas tidak. Apa nggih? Babul qada fi naumi, bab tadi gelas di dalam tidur. 7032 hadatsana Qutaibah bin Sa'idin hadatsana Laitsu an Uqailin an Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdillah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, baina anana imun, tatkala saya tidur, utitu bi khodahi labanin, aku diberi kodah laban, satu gelas susu, ya segelas susu apa secangkir susu. Fasaribtu minhu, maka aku minum darinya. Tsumma a'taitu, kemudian aku berikan fadli, kelebihanku, Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awal tahu, maka apa yang kau takwilkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala al ilmu, itu adalah ilmu. Sudah kita baca yang tadi sama ini. Bab idza tara syai'u fil manam, bab apabila apa ini terbang, ya. Secara lafaz makna terbang suatu fil manam dalam tidur. Haddatsani Sa'id bin Muhammadin Abu Abdillah Al-Jarmi, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Abi an Shalihin an ibni Ubaidah bin Nasyitin qala Ubaidullah bin Abdillah, berkata Ubaidullah bin Abdillah, sa'altu, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, an ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari impian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati dzakara, yang dia sebutkan. Nah, itu dianggap sah hadis ya. Nanti kelanjutannya sama dengan di bawah. 7034. Ndak tahu mungkin petuk Pak Bukhari. Pak Bukhari ku napa karepe kok mau nonton tok hadis rene niku. Yo anu le karepe padha ngisore le. Ya. Yang menawar ini bukan. Oh, bukan ya. Oh, yang menawar siapa ini? Pak Abdul Baqi. Pak Fuad berarti ya. Kalau di naskah ini lanjut. Oh gitu ya. Oh ya itu. Jadi kan kita nanti ada keterangan penomoran berdasarkan gitu kan. Berdasarkan Sarah, berdasarkan Fuad Abdul Baqi. Nah kita yang karena yang banyak pakai ini kan kita pakai ini saja. Nggih, tidak apa-apa. Hadis 7034. Qala Ibnu Abbas, nah ini faqala Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas, dzukiroli, disebutkan padaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, baina ana naimun, tatkala saya tidur, ra'aitu, aku melihat, annahu, bahwasanya wudi'a, diletakkan fi yadayya, pada kedua tanganku, siwaroni, dua gelang, min dhahabin, dari emas ya. Fafudituhuma, maka aku jijik kepada keduanya. Fadoa itu jijik, dibuat jijik kepada keduanya, dikai gelang yang jijik. Wa karihtuhuma, dan aku tidak suka kepada keduanya. Fa'udhinali, maka diizinkan kepadaku. Fanafakhtuhuma, maka aku meniup keduanya, tak sebul ya. Fatoro, pantai keduanya terbang, sebul makbur, hebat ini. Fa'awwaltuhuma, maka aku mentakwil keduanya, yaitu kadzabaini yakhrujani, kedua pendusta yang keduanya keluar. Faqala Ubaidullah, maka berkata Ubaidullah, ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu Al-Ansi, Al-Aswad Al-Ansi.
Aswadul Ansi alladzi qatalahu, yang telah membunuhnya Fairuz Ad-Dailami namanya, bil Yaman, di Yaman. Jadi bal akhor, dan yang lain adalah Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Jadi berkata Ibnu Abbas, disebutkan padaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya tidur aku melihat diletakkan di kedua tanganku 2 gelang dari emas, tapi saya jijik pada keduanya, saya tidak suka ya. Lantas diizinkan padaku, aku tiup keduanya, kemudian terbang keduanya itu. Maka aku mentakwil itu adalah 2 pendusta yang telah muncul ya, di Yaman dan di Yamamah. Maka berkata Ubaidullah, yang satu adalah Aswad al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami di Yaman ya. Yang kedua adalah Musailamah al-Kadzab yang dalam perang Yamamah. Jadi kalau orang ngimpi menjijikkan, berarti ngimpi yang sesuatu yang kurang baik, gitu, menjijikkan kok. Karena apa? Ini ngimpi dikasih gelang, tapi kok jijik, gitu kan? Artinya apa? Dalam impian Nabi itu ada perasaan jijik kepadanya, padahal dohirnya dia itu gelang. Ternyata takwilnya adalah Nabi palsu, Nabi emas, palsu menjijikkan. Nah, gitu kira-kira. Artinya bisa jadi orang ngimpian baik tapi rasanya tidak suka. Aku jalio ngimpi, nah itu ngimpi makan es krim tapi kok jijik ya, kan mungkin juga itu. Oh lah gue anu gue apalah gitu ya, tidak enak, tak tahu enak loh. Nak enak. Artinya takwilan Nabi karena sudah terjadi. Nah gitu, Nabi kemarin ngimpi, apa takwilannya? Ini berarti. Nah gitu. Dulu waktu ngimpi Nabi tidak mentakwil kan? Tidak mentakwil. Karena kadzaba ini yakhrujani. Atau mungkin takwil adalah ini akan muncul 2 pendusta. Terus kejadiannya sesudah Nabi itu wafat. Nah, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya bab idza ra'a baqaran tunharu. Bab apabila melihat baqaron, seekor sapi yang tunhar, yang disembelih. 7035. Haddatsani Muhammad bin al-Ala, haddatsana Abu Usamah an Buraidin an jaddihi Abi Burdah an Abi Musa urahu. Aku menyangka dia, si Abu Musa ini, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi ya. Ra'aitu, aku melihat, fil manami, di dalam tidur, anni, bahasanya aku ini uhajiru, aku ini berhijrah, min Makkah, dari Makkah, ila ardin, ke suatu tempat, satu bumi, biha nakhlun, padanya ada kurma. Fadhahaba, maka lantas pergi. Wahali, hal itu kemunculanku, artinya apa? Perkiraan awalku lah. Perkiraanku pertama adalah ila, kepada anna, dia itu adalah al-Yamamah au Hajarun, itu Yamamah atau Hajarun. Jadi persangkaan saya pertama itu ya itu Yamamah atau Hajar gitu. Faida, maka ternyata dia adalah al-Madinatu Yasrib, dia itu adalah Madinah Yasrib, kota Yasrib ya. Warwa itu, dan aku melihat fiha, padanya baqaron, ada sapi. Wallahi, demi Allah, khairun, itu baik. Faida, maka ternyata mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yauma Uhudin, di hari Uhud. Ribuan Wawahu udah, si wawahi. Napa nih, wawahi dan wawahu, tempatnya kok wawahi ya? Iya, ada sambil lah hari.
di dua naskah ini wallahu. Wallahu. Ya saya nggak ada nama itu. Oh. Saya di dua naskah itu bawa KB mana? Kan saya buat naskah. Wallahi. Satu lengkapnya, satu yang tanpa sarah. Nggih, nek di bawah ya dan Allah khair baik. Kami mengatakan pada ada sapi ya Allah baik. Nah, gitu. Satunya demi Allah baik. Faidahum, ternyata mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman yauma Uhudin, di hari Uhud yang yunhar tadi itu, yang disembelih tadi itu. Artinya banyak korban dalam perang Uhud. Wa idal khairu ma ja'allahu minal khairi, dan ternyata al khairu kebaikan, ma ja'allahu apa-apa yang Allah datangkan minal khairi dari kebaikan, wa sawabi sidqi, dan ganjaran yang benar, alladzi atanallahu bihi, yang Allah datangkan kepada kami ba'da yaumi badr, sesudah hari Badar. Itu impian Nabi SAW. Jadi kata Nabi, aku melihat dalam impian aku ini berhijrah dari Mekah ke sebuah tempat di muka bumi ini yang banyak kebun kurmanya. Maka pergi aku, dan awal kemunculanku, jadi dugaan awal pertamaku hali gitu. Hali itu tampak muncul timbul. Dugaan pertamaku adalah ini aku hijrah ke Yamamah atau ke Hajar. Dugaan saya begitu. Ternyata bukan. Dia ke Madinah atau Yasrib. Dan saya melihat pada impian tadi ada sapi, ada kebaikan, dan ternyata itu adalah orang beriman yang banyak dalam perang Uhud yang terbunuh. Dalam perang Uhud ya, ada berapa itu? Terbunuh 70 ya. Terbunuh 70 orang-orang hebat, para sahabat, para penghafal Quran. Dan kebaikan banyak Allah datangkan juga. Ada apa itu? Ganjaran yang benar yang Allah datang sudah perang Badar. Dalam perang Badar kita menang banyak. Kita banyak kebaikan. Karena apa? Membunuh 70, melawan 70, banyak rampasan perang gitu. Itu impian atau takwilan sesudah Nabi bermimpi, yang takwilannya sudah terjadi. Oh, berarti takwilannya itu ya lah gitu. Sehingga bisa jadi ditakwil itu sebelum kejadian, bisa jadi takwilannya sesudah kejadian. Oh, mula ono kae yo. Oh, mula aku ndek ngimpi nek wong tiba ning dalan nganggo gomisan, ya Allah, jebul Mbah Sahab gitu ya. Ada gitu kan? Mbah Sahab meninggal dunia hari Senin, kesenggol motor lewat. Ada teman kita ngimpi anek wong tiba ning dalan nganggo gomis. Ternyata Mbah Sahab. Karena apa? Orang yang paling sering pakai gomis ya Mbah Sahab gitu. Ada yang Mbah Sahab? Tahu ya? Ada nggak tuh Mbah Sahab? Orang Solo ya. Mbah Sahab itu Masya Allah ngendika sama saya, aku ngaji ora tahu telat, ora tahu bolos, 20 tahun lebih ya. Datang awalnya sepeda ondel dulu, kemudian naik motor, sholat di depan, mesti depan, pasti siwakan, sebelum sholat pasti siwakan, kita sebelum sholat pasti enggak siwakan. Bidulnya sidik ya, sidik bidul siwakan. Puasa sampai meninggal umur 70-an tahun, puasa Senin Kemis. Karena apa? Izin puasa Dawud tidak Ustadz perbolehkan. Masya Allah. Kita rasa diizinkan lah puasa. Bahasa Masya Allah. Senin Kemis, subhanallah. Meninggal hari Senin kondisi berpuasa. Oh begitu ya. Jangan nanti kok aku pengen mati orang merepoti anak putu. Meninggal apa? Jatuh hari Senin, paginya meninggal dunia, gitu. Artinya ngimpi begitu. Atau ada teman kita ngimpi, yang pernah sampai juga ngimpi takwilannya pagi, apa itu? Ngimpi apa? Solo digoyang gempa. Gempanya pagi harinya. Masya Allah. Pagi hari gempa Bantul itu kan. Kita sedang ngaji pagi, saya dekat tangga itu. Tiba-tiba kayak suara luar biasa keras, guruk-guruk.
maksudnya bergoyang ya, jadi kayak di bawah itu ada apa namanya mentul-mentul gitu ya, sama lari keluar ada yang bertakbir, masya Allah. Ada yang bilang pada teman kita, tadi malam saya mengimpikan kejadian ini, masya Allah. Wong apik berarti kan, masya Allah. Artinya bisa begitu. Jadi takwil itu bisa terjadi, bisa disampaikan sebelum kejadian atau kejadian adalah takwilan dari impian gitu. Seperti Nabi ngimpi akan Fatu Makkah itu. Iya. Saya sama. Jadi tidak harus sekarang kan bisa tahun depan dan seterusnya gitu. Berikutnya hadis nomor berapa ini? Yeah. Babun nafkhi fil manam, bab tiupan di dalam tidur. 7036 haddatsani Ishaq bin Ibrahim al-Handali haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'marun an Hammam bin Munabbih qala hadza ini ma haddatsana bihi, apa yang kami ceritakan dengannya, apa yang kami mendapat cerita dengannya dari Abu Hurairah ya. Haddatsana menceritakan kepada kami bi dengan kisah itu siapa? Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahnul akhirun as-sabiqun, kami adalah orang akhir yang awal. Dah gitu toh. Iya. Nahnul akhirun as-sabiqun, kami ini orang-orang akhir tapi yang permulaan. Akhir yang permulaan gitu kan terjemahnya. 7037 wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, ketika saya tidur, tiba-tiba utitu, aku diberi khazainal ardi, perbendaraan bumi, fawudi'a, maka diletakkan fi yadaya, pada kedua tanganku, siwaroni min dhahabin, dua gelang dari emas, fakaburo, maka keduanya besar, alaya atasku, wa ahammani, dan menyedihkanku. Ahammani, menyedihkan. Jadi cara bahasa ada hima, ada ham, ada gham, ada huzn. Nek huzn itu sedih, yang disedihkan kejadian kemarin, nah itu huzn. Maka ada amul huzn atau hazan, tahun duka cita. Jadi meninggalnya Abu Thalib dan siapa? Khadijah itu kemarin, tapi sekarang sedih. Tapi kalau gham itu sedang, sekarang itu sedih. Nah itu sekarang ini jadi terasa dingin banget, nah, padahal dia sakit, itu gham namanya. Kalau ham itu akan sedih tapi akan. Fa'auhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku aning fuhuma, tiuplah keduanya. Fanafaktuhuma, maka aku meniup keduanya. Fatoro, maka keduanya terbang. Fa'awaltuhuma, maka aku mentakwil keduanya. Al-kadzabaini, si dua pendusta. Alladzaini, yang dua orang itu. Ana bainahuma, saya di antara keduanya, yaitu sahibah Son'a, itu orang Son'a, wa sahibal Yamamah, dan orang Yamamah. Si Al-Aswad Al-Ansi, orang Son'a, orang Yaman, dan sahibal Yamamah Musailamah Al-Kadzdzab. Bab idza ra'a, apabila melihat, anna, bahwasanya, akhraja say'a, keluar, mengeluarkan sesuatu, min kuroh, dari satu arah, fa askanahu, maka menempatkannya maudhi'an akhar, ke tempat yang lain. Dalam sarah namanya kuroh, ya an-nahiyah. An-nahiyah. Di dalam naskahnya ada yang mengatakan kuwah,
bahaya as-saqab ghairun nafid fil jidar, itu lubangan yang bukan jendela di tembok, lubangan gitu, kuroh, menempatkannya pada satu tempat. Hadis 7038, haddatsana Ismail bin Abdillah haddatsani akhi Abdul Hamid an Sulaiman bin Bilal an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdillah an abihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ra'aitu aku melihat, ka'anna seakan-akan, imra'atan ada seorang perempuan, sauda yang hitam, sa'irata roksi yang acak-acakan ya, acak-acakan rambutnya, pating suwel, kharajat minal Madinah, keluar dari Madinah, hatta qomat sehingga dia berdiri di Mahyaah, di Mahyaah namanya, nama tempatnya, bahaya al-Juhfah, dia adalah Juhfah. Fa'awwaltu, maka aku mentakwilkan, anna bahwasanya wabah al-Madinah, bahwa wabah di Madinah, nukila akan dipindah ilaiha, ke sana. Jadi dari bapaknya Salim bin Abdillah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi seakan-akan ada seorang perempuan hitam yang rambutnya itu acak-acakan yang keluar dari Madinah ya, kemudian dia berdiri di Mahyaah, yaitu Jufah. Maka aku mentakwilkan adalah bahwa penyakit Madinah telah dipindahkan ke sana. Walam itu memang ada mimpi ditakwil kemudian kejadian, atau ada impian kemudian kejadian, dan itu sebagai takwilan, itu bisa dua-duanya. Dan yang kedua, di dalam mimpian itu kadang fikih nggak dibahas. Kenapa? Iki cah wedok rambutnya acak-acakan, yo didelok ra etokno ya, ketok rambutnya, gitu kan, ndak ngurus. Bukan bab fikih, ini bab impian kok. Nanti ada semacam impian, ada nanti pada akhir zaman ada perempuan berjalan dari sini sampai Son'a dalam keadaan tidak takut kepada, itu kan impian ya. Maka sebagai lama itu karena memang Nabi juga tidak ada komentar, berarti nanti di masa akhir nanti orang bepergian sendirian hukumnya boleh, kan gitu kan akhirnya sebagai lama itu. Maka ada salah seorang teman saya mau pergi kemana itu, ke Filipina. Ya teman kita jangan ke Filipina, seorang wanita sendirian. Ya saya bilang sendirian, wah, nek keluarga tak larang. Akhirnya WA, Ustadz saya jadi kepikiran gara-gara tadi ada kata-kata nek lah monggo saja, nek saya tidak mungkin biarkan istri kok dolan tekan Filipina dhewean, ra mungkin. Mesti tak kancani itu gitu, atau yang lain. Lah kok ganti meh lunga ning ndi Jerman, astagfirullahaladzim. Kayak ngopo nang Jerman. Nek jejere kauman cedak ya. Yang Jerman ini adoh banget Mas aku. Jerman belum makannya. Ustaz kan pernah kesana juga kan ya, dan kesannya di sana memang tidak baik. Tinggal 2 menit, ada yang tanyakan barangkali, monggo. Kita kalau baca hadis nggak kerasa ya. Gimana? Kalau kita tidak memperdulikan atau tidak peduli dengan mimpi, atau kita masuk ke yang salah gitu kan? Pribun balik. Ya, kita nggak pernah peduli dengan mimpi, apa yang ada kita nggak pernah peduli gitu. Dengan mimpi kita sendiri, atau ya pokoknya dengan mimpi kita sendiri, kita nggak peduli sama sekali. Seolah-olah ya pengat itu besok. Itu apakah termasuk orang yang kotoun, artinya satu kekeliruan atau kesalahan? Jadi dalam hadis itu, kalau impian baik ya kita nggak baik, sampaikan kepada orang-orang baik. Orang yang kita nggak baik, nah siapa orang baik? Yaitu orang-orang yang baik dalam mentakwilkan impian. Loh ngoten. Nek impian buruk tidak usah disampaikan. Aku ngimpi dicokot cecak, dah cerita cecak ya. Oh, kowe meh kesenggol mowo, kan tidak usah kan? Kenapa ceritakan? Mimpi buruk kok. Jadi kita tahan. Mimpi buruk dari setan dan mawon. Gitu. Ini ping 3, Nabi Ibrahim 3 kali itu wahyu. Kita ping 3 mungkin jadi baru nonton opo lah gitu.
kakek nonton TikTok barangkali. Kakek nonton TikTok ana omah duwe HP anyar langsung install aplikasi TikTok ya, Masya Allah. Saya mencoba ya, ojo nanti nginstal aplikasi TikTok. Kalau saya begitu loh saya ya, saya tidak punya TikTok saya. Bola-bali muncul, silakan install. Mau aku ndak nanti sibuk, pas sudah mulai ngaji mah TikTok kan terus. Betul, kita terus terangkan. Memang di dalam Instagram ada ilmunya, tapi dibandingkan ilmu dengan kita berlarang dalam hiburan banyak mana kan gitu kan. YouTube kan juga gitu. Nah, kecuali kita bendina nonton pengajiannya Gus Baha, Adi Hidayat, siapa lagi itu, Al Ustadz, monggo saja. Tapi tidak, akhirnya banyak hiburan. Nah, saya begitu. Jadi impian kalau baik sampaikan kepada orang-orang baik, yaitu orang-orang yang baik kalau mentampilkan impian. Tidak mungkin buat kita susah gitu. Ya aku udah ngimpi apa? Ngimpi numpak sepeda terus tiba toh. Oh, pimko toh, pengen numpak sepeda terus ora tiba. Kalau apa kan ya? Kebalikannya. Berarti memang. Dan jelas kalau yang baik boleh, itu pun kepada orang-orang baik. Impian buruk tidak usah disampaikan. Ada yang lainnya barangkali? Cekap, baiklah, mudah-mudahan kita baca di siang sampai sore ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya, memberikan wacana, nambah iman, nambah ilmu, nambah amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.